Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa jumpa lagi dalam momen kuliah subuh. Dan insya Allah tentunya kita berharap Allah bisa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Allah memberikan peluang kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk terus berbagi kebaikan. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tentunya berharap memiliki nilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak kepada kita semua sejenak untuk bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di mana saja berada, kita jumpa lagi di kuliah subuh pagi ini. Saya ingin menyampaikan di suasana kuliah subuh ini adalah ada 6 hal yang harus mampu kita kendalikan di dalam diri kita. Yang pertama adalah di saat kita sendirian, kita harus mampu mengendalikan pikiran kita. Terkadang kita lupa bahwa pada saat kita sendiri ada yang mengawasi kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita melakukan segala sesuatu yang menurut kita itu baik, kita tidak segan-segan untuk bercerita, kita tidak segan-segan untuk berharap orang puji, kita tidak segan-segan untuk diangkat derajat kita, untuk dinaikkan nama kita dan lain sebagainya. Subhanallah. Berarti seakan-akan kita sudah masuk pada karakteristik ujub. Melakukan segala sesuatu itu pengen dipuji, pengen dinilai dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa apa yang kita lakukan ada sang penilai yang lebih di atas segalanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu mengendalikan pikiran kita, maka insya Allah tidak ada hal yang terlewatkan dari kita yang pada akhirnya kita menerobos sebuah larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mampu untuk mengendalikan nafsu kita, pikiran kita. Tapi andai kata kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita, ini yang ditakutkan. Kita berbicara asal berbicara, kita menyinggung asal menyinggung, kita menghitung-hitung amal kebaikan kita, kita memberi tapi pengen dibalas, dan lain sebagainya. Itu karena di luar daripada kendali pikiran kita. Yang kedua, saat bersama orang lain, kita harus mampu mengendalikan lidah kita atau lisan kita. Inilah makna daripada kita harus banyak beristighfar. Karena rasa ego, rasa emosi itu sering-sering melupakan tingkat kesadaran kita. Ramadan datang sebagai bulan tarbiyah. Ya, saya sering sampaikan, Ramadan datang sebagai bulan tarbiyah, bulan mendidik. Bagaimana kita mendidik diri kita untuk menjadi lebih istiqomah lagi, lebih qanaah lagi, lebih merendahkan diri. Karena merendahkan diri itu tidak akan menjadi rendah, tidak akan menjadi murah harga kita. Di saat kita berada dengan orang lain, ada beberapa karakter yang sering menonjol. Ketika ingin berbicara, kita mau duluan. Dan kita mau orang-orang di seputaran kita itu adalah menjadi pendengar. Berarti kita ego.
Di saat kita bersama orang lain, kita mampu menjaga lisan kita. Kita berusaha untuk tidak menyampaikan sesuatu yang belum kita tahu, lalu kemudian bisa hanya sekedar mengucapkan, tetapi membuat orang lain jadi tersinggung. Oleh karena itu ada pesan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Diam bukan berarti kita bodoh, tetapi diam itu sebuah penghargaan untuk bisa menghargai orang lain. Yang ketiga, pemirsa di mana saja berada, saat kita marah, kita harus mengendalikan amarah kita. Marah mungkin tidak boleh kita hindari. Kita sering bertemu dengan sesuatu yang tidak connect dengan pikiran kita, yang tidak sama persepsinya dengan kita, yang tidak sepikiran dengan kita, ada muncul sifat amarah kita. Tapi ingat, marah itu harus dikontrol. Nah, ini kesempatan kita. Kalau kita mampu menjaga lapar dan haus, kenapa amarah tidak bisa mampu kita jaga? Kalau kita mampu menjaga Ramadan ini dari pagi sampai buka puasa, kenapa amarah kita tidak mampu untuk jaga? Padahal Ramadan dilaksanakan untuk mendidik kita, bisa menahan amarah kita, bisa menahan egosentrik kita, bisa menahan emosional kita. Ini adalah bagian daripada amaliah Ramadan. Ya seperti itu. Pernah saya sampaikan bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari peperangan yang sangat luar biasa, Rasulullah itu merenung. Rasulullah merenung, berpikir. Di antara kesendiriannya itu datang para sahabat, ya Rasulullah, adakah kesalahan kami sepanjang perjalanan perang tadi? Kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Bukankah kita sudah Allah berikan sebuah kemenangan? Rasul masih tetap diam. Satu persatu para sahabat datang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau harus merenung? Kenapa engkau harus bersedih hati seperti itu? Lihatlah, kita sudah berada dalam kemenangan. Rasulullah dalam keadaan diam, masih tetap kelihatan sedihnya, kekhawatirannya masih ada. Di saat para sahabat mendesak bertanya dengan pertanyaan yang sama, lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aku bersedih bukan karena teman-teman kita gugur, meninggal, lalu kemudian aku bersedih bukan karena aku merasa dirugikan karena yang lain bisa berguguran. Aku bersedih bukan karena hal-hal yang kalian khawatirkan dan lain sebagainya. Percayalah, aku bersedih karena ada satu hal yang aku khawatirkan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami. Mungkin kami dapat membantu. Mungkin kami dapat mencari jalan keluarnya. Rasul dengan senyumnya lalu kemudian menyampaikan, ketahuilah, betul Allah sudah memberikan kemenangan di pihak kita. Betul kita sudah keluar daripada permusuhan ini dan lain sebagainya. Tapi ada peperangan ini sangat kecil buat kita. Yang Allah berikan kepada kita sangat kecil. Kita akan berhadapan dengan peperangan yang sangat luar biasa nanti. Ya Rasulullah, masih adakah peperangan yang sangat besar? Benar, masih ada peperangan itu. Peperangan itu adalah jihadun fin nafs, jihad melawan hawa nafsu. Semua para sahabat duduk bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta terus nasihat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena peperangan itu jihad fin nafsi, nafsu itu adalah musuh yang paling besar di dalam diri kita. Yang keempat adalah saat kita bersama komunitas yang lebih luas, kita harus mengendalikan perilaku kita. Terkadang kita terlihat mewah, tapi kita rapuh sebenarnya. Terkadang kita hanya memenuhi, ibarat kata hanya menjaga syariat kita. Tampil begitu indah, berbicara begitu elegan dan lain sebagainya. Tapi di balik itu kadang kita tidak mampu mengontrol atau menjaga perilaku kita. Yang keempat, saat kita dalam keadaan kesulitan, kendalikan
emosi kita. Tadi sudah disinggung bahwa ternyata amarah itu harus dijaga, harus di dalam standar kita. Dan yang paling terakhir adalah saat Allah memberikan berkah berupa Ramadan ini, kita totalitas harus ada di dalam Ramadan ini. Harus ada membersamai Ramadan ini. Harus benar-benar ada di dalam Ramadan ini. Tinggal menghitung hari. Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Kadang sedih. Di antara kesedihan akan Ramadan meninggalkan kita, tanpa kita sadari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami selama Ramadan ini. Dan kita terus berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah atau pertemukanlah kami di Ramadan yang akan datang. Mungkin ada di antara kita, keluarga kita, sanak saudara kita, orang-orang yang kita cintai, pada Ramadan yang lalu masih bersama, buka bersama, tarawih bersama, bersalawat bersama, mengantar sedekah, infak ke panti asuhan, kepada orang-orang yang mustahad, masih bersama. Tapi subhanallah, Ramadan kali ini orang yang kita cintai itu sudah tidak ada lagi. Fatawakal Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan di subuh hari yang berbahagia ini kita tetap happy menikmati Ramadan ini, tapi tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita di Ramadan ini. Ayo kita jaga Ramadan ini, kita jaga puasa kita. Kita buka lembaran-lembaran Al-Quran. Kita jaga tangan kanan ini untuk bersedekah. Kita jaga mulut ini untuk berbicara. Kita jaga pribadi kita untuk berperilaku. Supaya kita insya Allah menjadi hamba yang taat dan patuh serta istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf lahir dan batin, dan insya Allah kita semua dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.